Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok ujian praktek biologi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami, yaitu penelitian pengaruh suhu terhadap nasi. Baik, perkenalkan, nama saya Igede Arta dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 1. Nama saya Imadimita Lestari, nomor absen 23. Nama saya Imade Yogi Mahendra, absen 6. Nama saya Iputu Ade Wiswamitra, absen 8. Penelitian pengaruh suhu terhadap nasi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Hampir semua wilayah Indonesia adalah pengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Nasi banyak mengandung karbohidrat dan air, sehingga manfaat nasi putih menjadi sumber tenaga utama yang cepat karena mudah diserap oleh tubuh. Nasi dan macam-macam jenisnya ada nasi putih, nasi merah, dan nasi coklat. Nasi putih tidak memiliki serat banyak coklat dan nasi merah. Oleh karena itu, nasi putih adalah makanan yang kurang cocok bagi Anda yang menderita diabetes. Karena nasi putih mudah dicerna dengan cepat dan dapat menaikkan gula darah secara cepat pula. Bagi penderita diabetes, gula darah akan cepat naik ketika dikonsumsi nasi putih, sehingga dihancurkan bagi penderita diabetes untuk mengkonsumsi nasi merah atau coklat yang memiliki kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Dalam 100 gram beras putih merah mentah terkandung sekitar 80 karat karbohidrat. Namun, dalam 100 gram nasi putih hanya terkandung sekitar 28 gram karbohidrat. Karena beratnya bertambah besar dengan air sewaktu proses memasak. Untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan energi, fungsi dan pemelihara organ tubuh dianjurkan mengkonsumsi 2 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Walaupun kandungan kecil, namun nasi putih tetap mengandung protein sekitar 2 gram per 100 gram nasi putih. Protein dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Tetapi, karena jumlah protein yang kecil, maka nasi putih lebih baik digunakan sebagai sumber energi utama daripada sumber protein. Keunggulan nasi putih adalah kekecilan kandungan lemak jenuh, kolesterol, dan sodium. Bahkan, tidak ada sama sekali. Nasi putih juga merupakan sumber yang baik untuk zat magan. 1.2. Rumusan masalah. Apakah nasi yang berada di dalam toples lebih cepat basi dibandingkan nasi yang berada di suhu ruang? Yang kedua, apa saja penyebab yang membuat nasi lebih cepat basi? Yang ketiga, unsur apa yang menyebabkan nasi cepat basi? 1.3. Batasan masalah. Adapun dalam penelitian ini, hanya akan dibahas apa saja penyebab yang membuat nasi mudah cepat basi. 1.4. Tujuan. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan nasi menjadi cepat basi. 1.5. Manfaat. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberitahu apa yang menyebabkan nasi mudah cepat basi sehingga masyarakat tahu bagaimana harus menyimpan nasi dengan benar agar tidak cepat basi. Bab 2. Kajian pustaka 2.1. Kajian teori. Padi dari Kohler Book of Medical Plants, klarifikasi ilmiah. Kerajaan Plante, divisi Magnoliophyta, tidak termasuk monokos, tidak termasuk Comelinids, ordo Poales, famili Poaces, genus Oryza, spesies O. sativa, nama binomial Oryza sativa. Padi berasal dari bahasa Latin Oryza sativa L, merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban, meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya. Padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi digunakan berasal dari India atau Indochina dan termasuk ke
ke Indo dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1900 sebelum Masehi. Produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia, setelah jagung dan gandum. Namun demikian, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Hasil dari pengolahan padi dinamakan nasi atau beras. Padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae graminae atau Glumiflorae. Terna semisem, berakar serabut, batang sangat pendek, struktur berupa batang berbentuk dari rangkaian pelepah daun yang sering menopang daun sempurna dengan pelepah tegak. Daun berbentuk lanset, berwarna hijau muda hingga hijau tua. Berurat, daun sejajar, tertutupi oleh rambut pendek dan jarang. Bagian bunga tersusun majemuk. Tipe malai bercabang. Satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu spikelet yang duduk di panicula. Tipe buah bulir atau Caryopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya. Bentuk hampir bulat hingga lonjong, ukuran 3 mm hingga 15. Tertutupi oleh palea dan lema yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Struktur dominan padi yang biasa dikonsumsi yaitu jenis Endospermium. Setiap bunga padi memiliki 6 kepala sari anter dan kepala putih stigma yang bercabang, 2 berbentuk sikat botol. Kedua organ seksual ini umumnya siap bereproduksi dalam waktu yang bersamaan. Kepala sari kadang-kadang keluar dari palea dan lemah jika telah menguning. Dari segi reproduksi, padi merupakan tanaman berpenyerbukan sendiri karena 90 atau lebih serbuk dari sari membuahi sel telur tanaman yang sama. Setelah pembuahan terjadi, zigot dan inti polar yang telah dibuahi segera membelah diri. Zigot berkembang membentuk embrio dan inti polar menjadi endosper. Pada akhir perkembangan, sebagai besar bulir padi mengandung pati di bagian endosper. Bagi tanaman muda, pati dimanfaatkan sebagai sumber gizi. 2.2 Variabel penelitian. Variabel bebas. Nasi dimasukkan ke dalam toples. Variabel terkait. Apa yang termasuk terhadap nasi yang dimasukkan ke dalam toples? Variabel kontrol. Nasi yang ditaruh di suhu ruang. 2.3 Hipotesis. Hari ke-0. Tidak ada pengaruh nasi yang dimasukkan ke dalam toples dan yang ditaruh di suhu ruang. Hari ke-1. Adanya pengaruh nasi yang dimasukkan ke dalam toples dan yang ditaruh di suhu ruang. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Waktu dan tempat penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2021. Waktu 3 hari. Tempat rumah salah satu anggota kelompok kami. 3.2 Jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami pilih adalah eksperimen. 3.3 Alat dan bahan. Yang pertama, 2 sendok nasi, 1 buah piring, 1 buah toples, dan 1 alat tulis. 3.4 Cara kerja. Yang pertama, ambil 2 buah sendok nasi secukupnya. Yang kedua, taruhlah nasi pertama ke dalam toples, kemudian tutup rapat
toples tersebut dan nasi kedua diletakkan di piring. Yang ketiga, amatilah kedua nasi tersebut. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 4.1. Hasil penelitian. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan bahwa nasi yang berada di dalam toples dalam waktu 1 hari sudah basi, sedangkan yang berada di suhu ruang hanya mengering dan dalam 2 hari baru nasi tersebut basi dan mengalami proses pembusukan. 4.2. Pembahasan. Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa nasi yang ada di dalam toples mengalami pembusukan yang lebih cepat disebabkan oleh adanya udara panas yang dihasilkan nasi yang membentuk uap air. Nasi yang berada di dalam toples tadi akan cepat basi, tapi yang terjadi kadang respon termostat tidak sempurna sehingga temperaturnya turun hingga di bawah minimum. Bila ini terjadi, nasi cenderung berair dan cepat basi. Bila lubang pengeluaran uap tersumbat sesuatu, entah itu nasi, lubang cenderung lembab dan menjadi tempat yang nyaman bagi bakteri pembusuk. Uap air yang melewati bagian ini lalu terkontaminasi bakteri tadi dan nasi pun cenderung lekas basi. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah nasi yang ada di dalam toples cepat mengalami proses pembusukan dikarenakan tidak adanya udara di dalam toples tersebut sehingga mengakibatkan uap air di dalam toples cenderung lembab dan menjadi tempat yang nyaman bagi bakteri pembusukan dan cenderung cepat mengalami pembusukan. Saran. Jadi jalan keluar terbaik adalah memasak nasi secukupnya setiap pagi agar nasi selalu habis saat makan malam dan peralatan masak nasi yang bisa sekaligus menghangatkan nasi. Tidak perlu bekerja menghangatkan nasi pada malam hari. Cara lain bila ada nasi yang berlebih, simpanlah di dalam lemari pendingin untuk kemudian dihangatkan kembali besok pagi. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang pengaruh suhu terhadap nasi. Ini adalah hasil penelitiannya, yaitu nasi yang dimasukkan ke dalam toples yaitu hasilnya basi. Dan nasi yang kami taruh di dalam piring hasilnya menjadi kering. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami dalam mempresentasikan karya ilmiah yaitu ada yang salah, kami ucapkan mohon maaf dan kami tutup dengan parama santi. Om Santi 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 Om.